Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Berbicara soal partai tentu tidak lepas dengan pemilu. Sebagai negara demokrasi, pemilu sebagai arena untuk mengekspresikan kebebasan dalam memilih. Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik atau parpol harus melalui proses pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU. Nah, ini kan 2024 ada pemilu serentak. Kami di channel ini ngopi cerdas, ngobrol soal secara umum itu ya, partai, kemudian ekonomi dan segala macam. Di kali ini saya mengundang Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Jember, Pak Mahruf. Apa kabar Pak Mahruf? Alhamdulillah. Terima kasih Mas kesempatannya. Kami pada sore hari ini dapat diundang, dapat diajak ngopi bareng bersama teman-teman. Nah, kehadiran kami, mudah-mudahan kehadiran kami pada sore hari ini mendapat dan bisa membawa perubahan. Sebagai pendatang baru nih, Partai Umat, apa yang kira-kira yang dibawa untuk menarik perhatian masyarakat di Jember untuk menjadi peserta parpol 2024 ini? Terima kasih Mas Eko. Saya atau kami sebagai partai baru, sesuai dengan tagline kami di Partai Umat itu adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi kami akan benar-benar membawa tagline, menjalankan tagline itu dengan sempurna. Artian kami akan melawan kezaliman dan akan menegakkan keadilan. Jika Mas Eko tadi menyampaikan apa yang dipersiapkan, kami sekarang yang kami persiapkan saat ini adalah kami akan merambah teman-teman milenial, Mas. Kenapa? Karena kalau dengan teman-teman milenial itu kos politiknya tidak terlalu besar, Mas. Sehingga dengan ngopi bareng, ngopi di warung kopi dengan teman-teman milenial itu sudah cukup. Nah, lama-kelamaan kita ajak ngopi 1 kali, 2 kali, 3 kali baru kita cekoi politik. Itu sementara Mas yang kami kerjakan untuk mempersiapkan. Tapi kalau terkait persiapan ke pemilu 2024, kami sudah mengikuti aturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh KPU. Terima kasih Mas. Kemudian sebagai pendatang baru lagi, artinya banyak tantangan, sementara partai-partai yang besar itu kan sudah menyiapkan strategi untuk bertarung di pemilu. Jadi ini kan kesiapannya itu saat ini mungkin bisa dijelaskan untuk 2024 ini untuk Partai Umat, apa terkait dengan kepengurusannya, terus kemudian dan keanggotaannya, itu mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Eko. Yang sudah kami persiapkan keterkaitan kepengurusan, kami sudah kepengurusan untuk tingkat kabupaten. Di awal kami ditawari Partai Umat, kami sudah mempersiapkan pengurus sejumlah 71 orang. Walaupun yang diminta DPP itu hanya 58. Alhamdulillah kami selesai. Yang kedua, kami janji kepada DPW waktu itu hanya 1 bulan untuk menyelesaikan kepengurusan tingkat kecamatan atau di tempat kami namanya DPC. Alhamdulillah hari ini Mas, sampai sekarang kami sudah tuntas 31 kecamatan dengan 248 desa. Alhamdulillah kami tidak keberatan dan teman-teman kami di DPC, di DPW, DPC dan DPD rupanya mereka mendukung semua. Keterkaitan dukungan mereka dibuktikan pada saat kami minta pengumpulan KTP sebagai persyaratan untuk verifikasi di KPU nanti. Kami sudah terkumpul per hari ini adalah 1.377, walaupun KTP yang diminta oleh DPW dan DPP hanya 1.000 batasannya. Tapi kami sudah valid gitu ya. Itu valid Mas. Dan rata-rata mereka sudah mengiyakan kalau mereka itu adalah warga atau anggota Partai Umat. Begitu Mas. Oke. Yakin seberapa kalau di persentasekan antara berapa persen keyakinan untuk memenuhi target itu kira-kira? Kalau target KTP kevalidan tentang anggota, ya
angka error mesti ada Mas. Artinya kami tidak 100% kepada teman-teman DPC, tidak 100% kepada teman-teman DBW mereka memberikan KTP yang valid. Tapi keyakinan kami adalah 90% valid Mas. Sehingga makanya kami tambah dari target 1000, kami sekarang targetkan 1500, tapi sampai hari ini KTP kami adalah 1377. Itu Mas. Iya. Karena kenapa kemudian itu menjadi persyaratan untuk mendaftar ke KPU, karena saya melihat prosesnya untuk verifikasi sebelum menjadi peserta politik itu kan melalui verifikasi, termasuk jumlah kepesertaan dan kalau di Jember itu berapa Pak jumlah kepesertaan untuk menjadi syarat pemilu? Kalau terkait KTP hanya kita mempersiapkan 1000 KTP itu Mas. Itu ketentuan PKPU. Kita hanya mempersiapkan 1000 itu. Nanti KPU akan memverifikasi faktual baik secara tatap muka dan secara online. Nah berapa? Itu nanti KPU yang akan menentukan Mas. Berarti Partai Umat ini sudah siap yang untuk bertarung? Insya Allah sudah siap Mas. Insya Allah sudah siap. Kita sadari ya, mungkin ini pandangannya jenengan sebagai partai baru. Beberapa tahun terakhir tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai itu kan mulai menurun Pak. Itu kita lihat dari tingkat partisipasi masyarakat ketika pemilihan itu. Banyak faktornya yang mungkin yang mempengaruhi masyarakat. Mungkin salah satunya karena oknum pejabat negara, oknum pejabat yang ada di partai itu banyak melakukan misalkan korupsi dan segala macam itu. Mungkin menurut jenengan seperti apa? Terima kasih. Kembali lagi kepada partai politik Mas. Partai politik itu adalah pilihan. Partai politik juga butuh kenyamanan. Artinya pilihan kami saat ini jelas ke Partai Umat dengan tagline lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Nah, kami sampaikan kepada teman-teman, kepada mereka, kepada masyarakat yang mau bergabung dengan kami, yang seide dan sejalan dengan kami. Apabila mereka tidak sependapat dengan tagline kami tidak akan memaksakan. Tapi lambat laun orang yang tidak sejalan dan tidak sejalan dengan tagline Partai Umat, lambat laun mereka akan saya ajak ngobrol terus, akan saya ajak ngopi terus, sehingga lambat laun saya akan bisa menerangkan bahwa memang benar-benar tagline lawan kezoliman dan tegakkan keadilan itu memang benar-benar dibutuhkan di Indonesia saat ini Mas. Terima kasih. Jadi sebelum merekrut atau merekrut keanggotaan ke Partai Umat memang benar-benar selektif ya. Iya. Jadi kalau tidak sepaham kemudian tidak mentaati visi misi yang ada di Partai Umat itu tidak kemudian dimasukkan ke. Artinya tidak kami masukkan dulu, tapi kami terus Mas. Artinya tetap akan kami goda. Saya ingat benar apa yang disampaikan orang tua dulu Mas. Bahasa Jawanya itu seingat saya Mas, saya masih ingat benar bahwa Witing Trisno itu jalaran tekong gelibet gitu. Jadi saya akan gelibet terus Mas. Lama-lama orang itu mesti akan jatuh cinta kepada kami Mas gitu. Witing Trisno apa? Jalaran tekong gelibet. Apa itu? Artinya cinta itu jatuh karena kita tiap hari bersama terus gitu Pak. Witing Trisno jalanan teko kulino. Itu kalau dari sesepuh kami. Cuman kami artikan di hati saya, di pribadi saya akan punya prinsip Witing Trisno itu jalanan teko glibet. Makanya saya akan glibet terus. Artinya apa? Akan saya ajak gaul terus orang itu, akan saya ajak komunikasi terus. Pola pendekatannya itu secara emosional. Emosional, nggih. Kemudian ngomong-ngomong persiapan 2024 ini, kira-kira punya target nggak sudah Partai Umat ini? Alhamdulillah Mas, kalau target kursi. Kalau target kursi dimanapun semua partai pasti punya target. Kami pun juga punya target. Kami menginginkan bahwa di Jember Partai Umat dengan keyakinan kami dan semua pengurus DPC, kami akan mentargetkan bahwa target kursi kami adalah 1 Mas. 1 ya. 1. Cuma 1 Pak ya? Iya, 1 Mas. Iya. Artinya 1 di dapil 1. Oh gitu ya. 1 di dapil 3, 1 di dapil 4 Mas. Kan begitu. Iya. Kalau di Jember berarti ada 6 kursi. 6 kursi. Berarti 6 ya. Ya, kalau tadi jenengan nyampaikan 6, kan yang nyampaikan 6 kan jenengan Mas, bukan saya gitu. Iya. Artinya saya tidak begitu berat Mas. Kalau di Jember kami dapat kursi, alhamdulillah itu memang target kami.
Kalau kami tidak dapat kursi, wajar lah partai baru berdiri, partai baru seumur jagung tidak dapat kursi, wajar. Cuman kalau tidak dapat kursi, betapa malunya seorang Ma'ruf jadi ketua partai umat Islam. Yang notabene pernah di pengurus partai besar kan begitu. Ini kan di Jember itu dinamikanya politik kan luar biasa Pak ya. Jadi melihat banyak partai-partai besar yang sudah menyiapkan strategi mungkin jauh sebelum berperang itu kan memang itu yang dilakukan oleh partai-partai besar. Nah, apakah tidak merasa pesimis melihat partai-partai besar ya, sementara partai umat ini kan baru berdiri. Terima kasih Mas. Kalau kepesimisan kadang memang pada saat kami menjelang tidur perasaan pesimis itu ada. Tapi kalau perasaan optimis, kami yakin dengan keoptimisan kami, dengan tagline kami yang sudah kami gembor-gemborkan, kami juga akan mengikuti kampanye-kampanye baik lewat media sosial dan media cetak. Jadi pada saatnya nanti masyarakat di Kabupaten Jember itu akan menentukan pilihannya sesuai dengan nurani mereka masing-masing. Dan saya yakin di Jember ini masyarakat Islamnya lebih banyak daripada non-Islam atau non-Muslim. Sehingga kami yakin keberadaan Partai Umat lebih diterima daripada partai-partai yang lain. Terima kasih. Optimis ya. Optimis sekali Mas. Yakin. Mungkin sedikit mengulas pengalaman tentang organisasi kepartaian itu dengan itu seperti apa mungkin bisa disampaikan. Kalau sehingga punya keyakinan besar untuk menjadikan Partai Umat ini partai yang besar dan bisa bersaing dengan partai-partai yang sudah ada di Jember. Yang saya lakukan dulu di partai yang saya ikuti lebih dahulu itu saya tiap hari tidak henti-hentinya untuk saya lakukan silaturahmi. Pada saat kami masih jadi pengurus pleno di partai sebelumnya, kami tiap hari tidak henti-hentinya silaturahmi. Artinya sehari apabila kami tidak ngomong tentang partai politik, rasa-rasanya mulut kami itu gemetar. Sehari kami tidak jalan, tidak silaturahmi kepada masyarakat, kaki kami juga bergetar, kaki saya juga bergetar. Sehingga lebih-lebih sekarang saya jadi ketua partai di Partai Umat, saya akan lakukan setiap hari adalah silaturahmi. Setiap hari ngomong tentang Partai Umat. Tidak ada rumus, Ma'ruf setiap hari tidak ngomong tentang Partai Umat. Pasti saya lakukan ngomong tentang Partai Umat. Itu sudah saya kerjakan sejak saya ditunjuk sebagai ketua Partai Umat Kabupaten Jember. Jadi kalau saat ini adalah saya akan bergerilya setiap hari untuk ngomong dan membesarkan Partai Umat. Dimanapun berada saya ngomong Partai Umat. Belum pernah rasanya Ma'ruf sehari semalam itu tidur atau diam di rumah tidak ngomong Partai Umat. Walaupun saya diam di rumah, saya akan lakukan dengan media sosial untuk telepon ke teman-teman ngomong tentang Partai Umat. Jadi rasa-rasanya tidak ada kata-kata selain ngomong tentang Partai Umat. Terima kasih Mas. Terakhir mungkin Pak ya, mungkin saran atau masukan kepada partai-partai yang lain yang seperti yang saya sampaikan tadi itu untuk tingkat kepercayaan masyarakat itu kan ya menurun. Kira mungkin sekedar pesan bagaimana agar masyarakat itu tetap percaya dan partai itu berperilaku yang sesuai dengan harapan rakyat, itu mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya dimintai menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mendengarkan ucapan saya pada sore hari ini. Monggo Bapak-bapak yang sekiranya cocok dengan tagline kami sebagai partai baru, kami adalah Partai Umat. Partai baru yang kami tidak akan banyak janji kepada bapak-bapak, tapi kami akan buktikan bahwa di 2024 kami adalah partai yang akan diperhitungkan oleh pemerintah, dan kami yakin apa yang akan saya akan bawa perubahan, akan bawa keberkahan kepada jenengan semua. Kami tidak akan janji karena banyak teman-teman yang sudah janji ya suatu saat mereka luput. Nah, luputnya itu bikin sakit hati. Sehingga kami tidak akan janji, tapi monggo ingatkan kami pada saat
ingatkan kami seperti tagline kami bahwa kami akan melawan kezoliman dan menegakkan keadilan. Artinya kalau itu zolim, mari kita bersama-sama katakan zolim dan kita lawan. Tapi kalau itu memang perlu kita tegakkan keadilan, ya ayo bersama-sama ditegakkan keadilan sehingga kita hidup di dunia itu atau hidup di masyarakat merasa nyaman dan tentram. Terima kasih Mas. Dan tagline kami, tegakkan keadilan, lawan kezoliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makhluk telah bergabung di channel kami Ngopi Cerdas. Sekian perbincangan kami tentang sedikit tentang pemilu dan partai untuk persiapan 2024. Jangan lupa yang terpenting juga bagi teman-teman atau pemirsa yang di luar sana untuk menonton channel ini di Ngopi Cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.